Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Kembali hadir bersama dengan Ek Consulting di sesi Ek Insight. Ya, di mana pada pagi hari ini kita akan membahas tentang seputar dunia budaya kerja, ya. Dan terkhususnya pada pagi hari ini saya akan sharing terkait dengan Future HR Compliance. Nah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai aktivitas di hari Senin, ya, yang tentu pasti Bapak Ibu sudah memiliki banyak pekerjaan ya yang harus diselesaikan. Sambari Bapak Ibu menuju kantornya ya, mempersiapkan aktivitas-aktivitasnya. Mari kita eh, recharge kembali energinya, recharge kembali pengetahuannya agar kita siap ya untuk menghadapi pekerjaan yang akan kita selesaikan. Oke, baik Bapak dan Ibu, kita akan segera untuk memulai pada sesi hari ini. Ya, pada hari ini saya akan membahas tentang future HR compliance, bagaimana kita menghadapi tantangan dari compliance di era HR masa depan. Tentu ini dunia saat ini begitu menantang ya. Dunia HR begitu menantang karena memang eranya ya, era VUCA, era teknologi, perubahan begitu cepat sehingga kita pun juga harus bisa menyesuaikan bagaimana compliance-compliance yang akan kita terapkan. Kira-kira bagaimana kebutuhan di masa mendatang itu fit dengan apa yang kita compliance yang kita jalani. Oke, sebelumnya izin saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya dengan M. Aliandri Akbar, ya, bisa disapa dengan Aliandri. Saya salah satu konsultan di Consulting di SQ Corp, sekaligus juga sebagai pengajar di UAG University. Saya memang banyak mendampingi perusahaan-perusahaan dalam membantu culture transformation. Bagaimana kita bertransformasi di dalam budaya kerja yang sehat dan mendorong produktivitas kinerja perusahaan. Selain itu juga berpengalaman di bidang people development, character building, assessment center, leadership development, dan lain-lainnya. Baik itu di perusahaan swasta, BUMN maupun pemerintahan. Salam kenal Bapak Ibu semua. Nah, pada sesi ini saya akan sedikit sharing ya, berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi cerita kepada Bapak Ibu semua. Yang tentu ini tidak bermaksud untuk mengajari ikan hiu berenang, ya. Bapak Ibu pun juga pasti sudah punya banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu pengetahuan, sehingga saya hanya ingin berbagi, tidak bermaksud mengajari, ya, tidak bermaksud menggarami lautan. Oke. Nah, sekarang apa sih pentingnya ketika kita memahami future HR compliance? Nah, tentu kita harus pahami bahwa di era digital yang serba cepat, di era yang VUCA, perubahan begitu cepat, pengaruh-pengaruh teknologi, AI, dan tentu apalagi saat ini juga kita sudah memasuki eh, Gen Z yang sudah mulai memasuki dunia pekerjaan. Nah, sehingga kita sebagai HR harus bisa menghadapi tantangan baru dalam memastikan kebutuhan compliance terhadap regulasi.
ataupun perubahan-perubahan yang begitu cepat, perubahan teknologi, tuntutan pekerja ya, ya dari Gen Z ya, dan juga regulasi yang dinamis, sehingga HR compliance ini akan menjadi lebih kompleks. Oke, adapun beberapa tren ya dari regulasi yang berkembang saat ini, di mana ya tentu kalau kita berbicara UU Undang-Undang Ketenagakerjaan, kita mengetahui bahwa perubahan-perubahan di ketenagakerjaan pun juga terjadi, bahkan bisa membawa dampak yang signifikan, termasuk pengaturan sistem kerja, upah kerja, pesangon, ya. Ada lagi juga penerapan sistem kerja jarak jauh, ya, semenjak kita COVID, pandemi, di situ kan memicu adanya sistem kerja jarak jauh, penggunaan teknologi yang begitu cepat di situ. Sehingga regulasi-regulasi itu pun juga menjadi eh, terdampak. Sehingga compliance-compliance di dalam dunia HR pun juga nanti akan berdampak ya. Bagaimana keamanan datanya, karena kita bekerja dari rumah, data itu bisa diakses oleh eh, orang banyak. Hak pekerjanya juga perlu disesuaikan karena kita WFH, bisa jadi karena kerja jarak jauh, kita tidak lagi mengenal jam kerja, betul? Yang biasanya mungkin di kantor jam 5 ya, jam setengah 6 mungkin kita sudah pulang. Tetapi ketika kita bekerja jarak jauh, seakan kita bisa melebihi jam kerja kita, betul? Bahkan Sabtu Minggu, malam hari, ketika ada permintaan data, ya kita harus selesaikan, betul? Belum lagi saat ini juga sudah mulai diterapkan sistem kerja 4 hari, 4 hari kerja, 3 hari libur. Nah, itu juga akan menjadi akan adanya perubahan-perubahan yang terjadi juga. Bagaimana kita bisa mengatur kebijakan compliance ya, sehingga compliance-nya eh, dapat dipatuhi. Belum lagi kita berbicara keselamatan kerja, bagaimana keselamatan, kesehatan kerja ya, lalu peningkatan peran dari serikat pekerja yang kerap kali mendorong bagaimana perlindungan hak pekerja eh, akan mempertimbangkan bagaimana perubahan-perubahan yang terjadi saat ini. Oke, lalu bagaimana pentingnya pemahaman regulasi saat ini? Ya, tentu kita harus bisa pahami ini dan bisa sesuaikan kebijakan-kebijakan sehingga compliance-nya pun juga menjadi baik ya. Bagaimana kita dapat mencegah tindakan hukum dengan memahami regulasi terbaru ya, sehingga kita juga baik kita maupun karyawan ini terhindar dari pelanggaran-pelanggaran hukum, lalu membangun hubungan kerja yang harmonis. Kepatuhan terhadap kebijakan regulasi ini juga menunjukkan komitmen perusahaan dalam melindungi hak pekerja dan membangun hubungan kerja yang adil. Lalu meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Penerapan regulasi yang tepat dapat meminimalkan risiko konflik dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Lalu membangun citra perusahaan yang positif. Compliance terhadap regulasi mencerminkan komitmen perusahaan terhadap tata kelola yang baik dan membangun citra positif di mata publik. Nah, lalu bagaimana strategi memastikan compliance? Maka yang perlu kita pastikan yang pertama adalah implementasi kebijakan internal. Kita mengembangkan kebijakan internal yang selaras dengan regulasi terbaru dan memastikan implementasinya secara konsisten.
Lalu pelatihan dan terus adanya pengembangan di sektor SDM, memberikan pelatihan kepada seluruh karyawan dan juga manajemen terkait dengan adanya kebijakan-kebijakan baru dan bagaimana penerapannya di dalam operasional perusahaan. Lalu juga ada sistem monitoring dan evaluasi. Ini yang tentu paling penting dalam menjaga compliance. Menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau compliance terhadap regulasi dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Adanya peranan teknologi dalam memperkuat HR compliance, sistem manajemen SDM yang terintegrasi. Nah, ini penting sekali menerapkan sistem manajemen SDM yang terintegrasi yang juga mampu meng- mengotomat, mengotomatiskan proses pengelolaan data karyawan dan kepatuhan terhadap regulasi. Nah, kalau kita berbicara tentang eh, sistem teknologi, ini bagaimana sekarang kita sudah berbicara otomisasi ya, sehingga proses pengelolaannya ini juga harus bisa diotomisasi. Selanjutnya ada platform pelatihan digital. Manfaatkan platform pelatihan digital untuk memberikan pelatihan kepada karyawan dan juga manajemen secara efisien dan efektif. Lalu adanya alat analisis data. Kita harus bisa manfaatkan juga tools-tools data untuk mengidentifikasi tren dan juga risiko kepatuhan, serta mengambil tindakan pencegahan yang tepat. Lalu, bagaimana kesiapan SDM HR dalam menghadapi perubahan regulasi atau perubahan tantangan tadi ya? Tentu yang pertama adalah bagaimana pengetahuan dan pemahaman akan perubahan, akan tantangan, akan regulasi, sehingga kita harus menguasai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang baik itu regulasi, perubahan, ya, tren-tren yang terjadi saat ini, teknologi, dan juga bagaimana kebijakan-kebijakan baru. Lalu adanya keterampilan teknologi, mampu memanfaatkan teknologi untuk mengelola baik itu data karyawan, ya, sistem dari HR itu sendiri, dan memastikan kepatuhan atau compliance terhadap regulasi, perubahan, dan lain-lain. Lalu adanya komunikasi dan keterlibatan, mampu berkomunikasi secara efektif dengan karyawan dan juga pemangku kepentingan terkait tantangan-tantangan yang ada. Oke, bagaimana sih implementasi HR compliance di perusahaan ya? Nah, ini mungkin ada sedikit gambaran. Misalkan di dalam perusahaan A memperoleh penghargaan Best Compliance Practice setelah berhasil menerapkan sistem manajemen SDM yang terintegrasi dan pelatihan kepatuhan yang komprehensif. Nah, jadi bagaimana pentingnya sistem yang terintegrasi dan juga pelatihan yang komprehensif dan terus berkelanjutan. Lalu ada lagi di perusahaan B, menerapkan sistem monitoring dan evaluasi yang ketat untuk memastikan compliance ini berjalan. Lalu misalkan di perusahaan C, meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas setelah mengadopsi platform pelatihan digital untuk karyawan dan manajemen. Nah, itu adalah bentuk implementasi yang dicontohkan oleh beberapa perusahaan, ya, mulai dari sistem SDM yang terintegrasi, adanya sosialisasi tentang compliance, lalu juga mereka menerapkan sistem monitoring dan evaluasi agar memastikan compliance ini sesuai, tepat dengan tantangan yang ada saat ini.
Lalu juga bagaimana kita meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas setelah mengadopsi pelatihan digital kepada karyawan dan juga manajemen. Oke, baik Bapak dan Ibu. Untuk kesimpulan dan bagaimana eh, rekomendasi yang mungkin bisa kita jalani, maka yang pertama adalah pentingnya adaptasi. HR perlu terus beradaptasi dengan perubahan regulasi, ya, teknologi yang saat ini berkembang begitu pesat. Lalu juga kita harus bisa berinvestasi di dalam teknologi. Investasi dalam teknologi yang tepat dalam membantu HR dalam mengelola compliance dan meningkatkan efisiensi perusahaan. Yang ketiga, peningkatan keterampilan SDM. Nah, ini yang justru tidak kalah penting, bahkan paling penting gitu ya. Bagaimana kita meningkatkan keterampilan dan pengetahuan SDM terkait dengan eh, tantangan-tantangan yang terjadi saat ini ya, perubahan-perubahan yang begitu cepat di dalam eh, tantangan saat ini, tren saat ini, regulasinya, pengaruh-pengaruh teknologi, pengaruh dari eh, generasi Z ya, sehingga kita pun juga harus terus ditingkatkan keterampilannya, baik itu dari kompetensi, baik itu dari skill, mindset, dan juga soul setnya. Nah, untuk itu, kami dari e-consulting bisa membantu Bapak Ibu bagaimana kita mempersiapkan SDM yang tangguh, HR yang tangguh dalam menghadapi tantangan-tantangan saat ini yang perubahannya begitu cepat, eksponensial, eranya era VUCA, generasinya generasi Z, dan juga adanya kebijakan-kebijakan, regulasi-regulasi yang terus berubah. Nah, tentu kita harus mempersiapkan para SDM ini tangguh, memiliki soul set, mindset yang kuat, dan juga skill set, ya, kompetensi, skill yang itu selaras dan juga siap untuk bisa menghadapi perubahan-perubahan yang eksponensial. Kita bisa memahami eh, bagaimana pemahaman kita tentang kesehatan organisasi. Kita bisa lakukan pengukuran di dalam organisasi. Organisasi kita, perusahaan kita, budaya kerjanya sudah sehat atau belum? Lalu bagaimana dengan keterikatan karyawannya? Engagementnya bagaimana? Lalu employee experience-nya atau pengalaman kerjanya sudah positif atau belum di mata karyawan? Lalu bagaimana pengalaman customer? Customernya udah happy atau belum? Lalu kita juga bisa mengukur bagaimana kesesuaian antara eh, culture, lalu bagaimana dengan kompetensinya, lalu bagaimana dengan talenta-talenta individu. Sehingga kita akan menyesuaikan kesesuaiannya sudah fit atau belum antara nilai-nilai perusahaan, kompetensi yang dimiliki, dan juga talenta-talenta yang ada. Selain itu, kita juga bisa
lakukan pengembangan yang terus berkelanjutan. Tentu akan ada pengembangan-pengembangan di berbagai sektor, ya, mulai dari soul setnya, mindsetnya, sampai dengan skill setnya. Yang pertama kita bisa berbicara tentang kita bangun karakternya. Kita tanamkan grand why agar meaning dan purpose-nya itu tertanam di dalam individu-individu atau setiap karyawan dan itu bisa memunculkan energi yang sangat tinggi. Lalu kita bangun highly engaged dan juga performing culture. Lalu kita pastikan kesiapan di dalam menghadapi perubahan dengan mental growth mindset. Karyawan-karyawannya memiliki mental yang bertumbuh, memiliki growth mindset, sehingga dia siap menghadapi tantangan-tantangan yang ada. Selalu berpikir positif, selalu berpikir bertumbuh. Lalu kita juga harus perkuat secara tim, ya. Kita bisa berikan leverage team collaboration. Kita pahami talenta-talenta dari masing-masing individu, lalu kita kolaborasikan. Bagaimana kita saling menutupi, saling melengkapi talenta-talenta yang kita miliki. Lalu, drive performance with 3.0 coaching. Nah, sekarang kan seorang leader itu tidak bisa lagi direct, apalagi dalam menghadapi Gen Z, betul? Sehingga kita perlu berikan skill para leader melalui dengan teknik-teknik coaching. Yang itu tidak hanya di permukaan, tapi bagaimana coaching dapat menemukan inner drive, dorongan dari dalam diri. Ketika itu sudah ditemukan, maka dia akan membangun energi yang besar untuk bisa mendrive performance-nya. Lalu kita akan ciptakan leader-leader yang tangguh dengan leadership development program. Kita tingkatkan kompetensinya, kita siapkan skill-skill leadership-nya, karena peranan leader yang begitu besar. Baik itu dalam dia menjaga culture, menjaga SDM-SDM-nya, dan juga menjaga bagaimana bisnis ini tetap terus memberikan performance yang baik. Lalu juga kita bisa berikan service excellence kepada stakeholder. Bagaimana kita dapat meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi. Nah, kami tawarkan ini di dalam Total Transformation Towards Performance. Dalam menyusun program transformasi, baik itu transformasi personal dan juga budaya, dianalogikan seperti membangun rumah yang terdapat fondasi, tiang, dan atap. Fondasi ini adalah bagaimana menanamkan meaning dan purpose, makna dan tujuan. Lalu di situ menimbulkan energi yang tinggi, dan juga kita perlu memahami talenta masing-masing individu dengan talent DNA dan memiliki growth mindset. Itu adalah fondasi yang harus kita bangun agar individu-individu karyawan-karyawan memiliki mental yang tangguh. Lalu, kalau tadi kita berbicara fondasi, maka ibaratkan rumah ada tiang-tiangnya. Tiang di dalamnya terdapat business transformation, leadership development program, dan juga culture transformation yang hidup.
dan diimplementasikan dalam lingkungan kerja sehari-hari. Lalu ada atap yang merupakan itu kompetensi dan skill atau skill setnya, baik itu soft skill, hard skill, ya. Ini yang harus dimiliki agar misi visi dapat tercapai dan pentingnya 3.0 coaching, skill kita dalam mengcoaching bawahan, lalu bagaimana kita berkomunikasi, dan juga pemahaman kita atas Neuro Linguist Program atau NLP di dalam sebuah organisasi. Maka lengkaplah gitu ya, fondasi, tiang-tiangnya, dan juga atapnya. Kita memiliki fondasi yang kuat, individu-individu yang bermental tangguh, memiliki bisnis transformasi, memiliki leadership, dan memiliki transformasi budaya kerja. Dan yang tidak kalah penting adalah atapnya, kompetensi dan skillnya. Ini yang terus dikembangkan agar apa? Agar kita dapat mencapai performance. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Sedikit sharing, berbagi ilmu, yang tentu kita dapat ambil manfaatnya. Dan mohon maaf jika ada hal yang mungkin belum sesuai, maka Bapak Ibu dapat sesuaikan dengan pemahaman Bapak dan Ibu. Tentu kalau kita berbicara eh, korporasi, pasti semuanya akan menyesuaikan dengan keadaan di dalam korporasi, betul ya? Kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam korporasi, apa yang menjadi tantangan di perusahaan Bapak dan Ibu, apa yang terjadi, apa yang Bapak Ibu lihat, dengar, dan rasakan di dalam perusahaan, maka silakan Bapak Ibu dapat sesuaikan dengan keadaan yang ada di sana. Baik, demikian dari saya. Terima kasih telah menyaksikan Act Insight. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Saksikan terus Act Insight dan selamat beraktivitas. Mohon maaf lahir dan batin jika ada hal yang mungkin salah khilaf dari diri saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat beraktivitas di hari Senin. Terima kasih.